Nah, sekarang saya lagi berada di lokasi halaman MTS Negeri 3 Pasir. Di sini banyak terdapat tanaman-tanaman sebagai penghias taman, juga sebagai penyuplai oksigen. Nah, di perkerangan ini banyak sekali terdapat berbagai jenis tumbuhan. Tapi yang paling membuat saya bertanya-tanya adalah tumbuhan yang tumbuh di batu-batuan. Coba nih kalian lihat. Nah, saya katakan tumbuhan karena memiliki yang namanya zat hijau daun atau klorofil. Kira-kira dia termasuk tumbuhan apa ya? Ayo kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup itu terbagi menjadi 5 kingdom. Ya, 5 kingdom. Yang pertama yaitu adalah Monera. Monera itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu bakteri dan ganggang. Yang kedua yaitu Protista. Protista itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu protozoa, yang kedua yaitu protista mirip tumbuhan, yang ketiga yaitu protista mirip jamur. Nah, yang ketiga yaitu adalah jamur atau fungi. Jamur atau fungi ini terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu Zygomicota, yang kedua Ascomycota, yang ketiga Basidiomycota, yang keempat yaitu Deuteromycota. Nah, kingdom yang keempat yaitu Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima yaitu Animalia atau hewan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai kingdom Plantae atau tumbuhan. Kingdom Plantae sendiri itu terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta. Yang kedua, yaitu kelompok tumbuhan paku atau Heterodophyta. Yang ketiga, yaitu kelompok tumbuhan berbiji atau bisa disebut juga dengan Spermatophyta. Nah, kita akan bahas mengenai tumbuhan lumut atau Bryophyta. Bryophyta memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tumbuhan ini tidak memiliki yang namanya pembuluh. Yang kedua, tumbuhan ini tidak memiliki yang namanya akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian, tumbuhan lumut hanya dapat hidup berukuran dengan ukuran sekitar 0,5 cm sampai 15 cm. Dan tumbuhan lumut sendiri itu hanya dapat hidup pada tempat tinggal yang lembab. Yang kedua yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Golongan tumbuhan ini memiliki ciri khas yang sangat unik, yaitu pada ujung daun ketika tumbuhan paku masih muda, ujung daunnya terlihat seperti menggulung. Nah, tumbuhan paku ini juga sudah memiliki yang namanya daun, batang, dan juga akar. Serta sudah memiliki yang namanya berkas pembuluh, yaitu xilem dan phloem. Yang ketiga yaitu tumbuhan berbiji atau bisa disebut juga dengan Spermatophyta. Tumbuhan berbiji ini pun nanti akan terbagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup, atau sering disebut juga sebagai Gymnospermae dan Angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, biji tidak dilindungi oleh bakal buah. Yang kedua, bunganya terdiri dari yang namanya strobilus, yaitu ada strobilus jantan dan strobilus betina. Yang ketiga, mereka memiliki ciri-ciri daun seperti jarum, contohnya pada pohon pinus. Gymnospermae itu terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah Cicadales,
Yang kedua yaitu gingoales. Yang ketiga adalah genitales. Dan yang keempat yaitu coniferales. Yang kedua, karena kita bahas mengenai yang namanya angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu biji ditutup oleh bakal buah. Dan yang kedua, memiliki yang namanya bunga sebagai alat perkembangbiakannya. Dan yang ketiga, angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup itu terbagi menjadi dua. Ada yang berkeping satu atau monokotil, ada juga yang berkeping dua disebut sebagai dikotil. Nah, kan kita bahas lagi nih mengenai tumbuhan-tumbuhan yang termasuk ke dalam dikotil dan monokotil. Kelompok tumbuhan monokotil. Monokotil itu sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu tumbuhan monokotil itu memiliki yang namanya akar serabut. Tulang daunnya sejajar atau melengkung, kemudian memiliki bunga yang berkelipatan 3, serta tidak memiliki batang yang bercabang. Contohnya adalah famili dari tumbuhan ini yaitu rumput-rumputan, anggrek, pisang-pisangan, dan juga jahe. Kemudian tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil ini merupakan tumbuhan yang memiliki biji berkeping 2. Ciri-cirinya adalah tumbuhan tersebut memiliki yang namanya kambium, kemudian memiliki yang namanya batang bercabang, akar tunggang, memiliki tulang daun yang menyirip atau menjari, serta memiliki bunga yang berkelipatan 4 dan 5. Contoh famili tumbuhannya adalah jarak-jarakan, jambu-jambuan, terong-terongan, dan yang terakhir yaitu kacang. Nah, kita bisa mengelompokkan tumbuhan dalam kelompok-kelompoknya sesuai dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Jadi, sekarang kita bisa menentukan bahwa tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan juga daun yang sejati itu bukanlah contoh tumbuhan dari Spermatophyta ataupun Pterodophyta, melainkan dia merupakan contoh dari tumbuhan Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ibu harapkan ketika kalian menemukan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kalian, kalian sudah mengetahui dia termasuk contoh tumbuhan kelompok apa. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.